Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan buku textbox IPS Topik 2024, yaitu kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 53. Di bab 53 ini pembahasannya adalah tentang sanop anjon mit bukon byoji. Kata byoji artinya adalah tanda atau petunjuk, bukon kesehatan, mit dan anjon keselamatan sanop industri. Jadi sanop anjon mit bukon byoji artinya adalah petunjuk kesehatan dan keselamatan industri. Mari kita bahas ya Rabun. Sekarang ada percakapan antara dua orang laki-laki ya Rabun. Yang laki-laki pertama ini berkata, 여기 붙어 있는 경고 표지는 무슨 의미예요? Kata 표지 kita pengal dari partikel subjek nen ya Yarbun ya. Kata 표지 itu artinya adalah tanda atau petunjuk. Kata 경고 peringatan. Jadi kalau 경고 표지 artinya adalah tanda peringatan atau petunjuk peringatan. Kalau ini kata buto, ini berasal dari kata butida. Butida itu menempel ya Bun ya. Tapi kalau buto inen itu artinya adalah dalam keadaan tertempel. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata ita di belakangnya, itu artinya adalah dalam keadaan. Nanti kita bahas di selanjutnya ya, di belakang ya. Oke, kita artikan dulu ini ya. 여기 붙어 있는 경고 표지는 ya, petunjuk peringatan atau tanda peringatan yang dalam keadaan tertempel di sini. Musen 의미예요 itu artinya apa? Seperti itu. Yang laki-laki pertama berkata seperti itu. Lalu yang ini menjawab, 바닥에 장애물이 있으니까 조심하라는 의미예요. Jadi 의미 itu artinya adalah arti. Artinya itu yang dinamakan itu ya. Artinya itu adalah gitu ya. Artinya itu adalah hati-hati dikarenakan ada penghalang di lantai. Jadi 장애물 itu artinya adalah penghalang ya, hambatan. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau 장애물 주의 ini diartikan adalah hati-hati hambatan, kan susah ya. Jadi kita artikan adalah hati-hati kesandung gitu ya. Kita artikan hati-hati kesandung. Oke. Sekarang munbab tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 53 ini adalah bentuknya adalah at atau otoni. Itu artinya apa? Ini mempunyai dua arti. Itu diartikan adalah bisa diartikan akibat ya, bisa juga diartikan itu menghubungkan kutipan dan aksi. Itu bisa juga diartikan dan atau tapi. Maaf ini yang ini ya. Dan tapi itu adalah menghubungkan kutipan dan aksi ya. Bisa juga diartikan akibat ya. Nanti kita bahas di belakangnya. Selanjutnya tata bahasa selanjutnya adalah bentuknya adalah ao ita. Kalau ita itu kan artinya ada ya punya. Tapi kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata ita, itu menjadi kata kerjanya menjadi intransitif ya. Kalian harus paham ya. Kata kerja itu ada dua ya Bun. Kata kerja yang memerlukan objek itu dinamakan adalah kata kerja transitif. Ya, kata kerja yang memerlukan objek itu namanya adalah kata kerja transitif. Contohnya kayak membaca. Membaca pastikan memerlukan objek. Objeknya yang dibaca apa? Buku. Jadi membaca buku. Contoh lain misalnya makan. Makan memerlukan objek enggak? Memerlukan. Makan roti, makan nasi, ya, makan coklat dan lain-lain. Contoh lain misalnya itu adalah minum. Minum itu adalah kata kerja transitif karena apa? Memerlukan objek. Misalnya minum butuh objek yaitu minum susu, minum Coca-Cola, minum extra jus dan lain-lain ya. Jadi seperti itu merupakan kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Paham ya Irbun ya? Tapi kalau ini kata kerja ditambah kata ita di belakangnya, itu kata kerjanya menjadi intransitif ya. Kalau kata kerja belakangnya ada kata ita, itu kata kerjanya menjadi kata kerja intransitif. Jadi kata kerjanya tidak memerlukan objek. Contohnya apa Mas? Kata kerja itu yang tidak memerlukan objek. Contohnya kayak terbuka. Ya itu kan nggak perlu memerlukan objek ya. Terbuka, tertutup, termakan. Ya seperti itu ya. Dalam keadaan diam, dalam keadaan tidur, dalam keadaan terbakar, lah itu tidak memerlukan objek. Itulah yang dimaksud dengan kata kerja intransitif. Jadi seperti itu ya. Nanti kita bahas lebih rincinya di belakang. Terus owi, kosakata yang akan kita pelajari yang
Pertama itu adalah Kyongko Pyoji, itu artinya adalah peringatan ya. Kata Pyoji petunjuk peringatan, Kyongko itu peringatan. Yang kedua adalah Gemji Pyoji, itu adalah petunjuk atau tanda larangan. Selanjutnya Munwawa Jongbo, budaya dan informasinya itu adalah tentang Gemji Pyoji, itu adalah petunjuk larangan. Selanjutnya tujuan pembelajarannya atau target pembelajarannya adalah tentang Kyongko Pyoji의 의미에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang arti petunjuk peringatan. Terus target pembelajarannya yang kedua adalah Gemji Pyoji의 의미에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang arti petunjuk larangan atau arti tanda larangan. Selanjutnya yang owi ya 여러분, yang kosakata satu ini. Jadi kosakata satu adalah tentang Kyongko Pyoji. Kata Pyoji artinya adalah petunjuk, kata Kyongko adalah peringatan. Jadi Kyongko Pyoji adalah petunjuk peringatan. Yang pertama ada Ilban Kyongko Pyoji, artinya adalah petunjuk peringatan umum. Ya, petunjuk peringatan umum, ada gambar seperti ini. Ini apa artinya? Ini artinya adalah 위험한 곳이니까 조심하세요. Jadi, dikarenakan ini adalah tempat yang berbahaya, 조심하세요, maka berhati-hatilah. Selanjutnya, kalau ada gambar seperti ini ya, ya, ini apa? Artinya itu petunjuk kayak gini itu. Kyongko peringatannya itu adalah 방사능, ya, 방사능 itu adalah bahan radioaktif. 방사능 물질 또는 이온과 방사선. Jadi ini artinya adalah ionwa 방사선 itu adalah radiasi pengion. Jadi ini adalah radiasi pengion, dan lagi ini adalah bahan radioaktif. Jadi ini adalah petunjuk bahwa ini itu adalah radiasi pengion dan bahan radioaktif. Artinya apa? 방사능이 나오는 물질이 있으니까, jadi dikarenakan ada zat, kata mulcil itu adalah zat. Jadi dikarenakan ada zat yang muncul radioaktif, maka berhati-hatilah. Seperti itu. Sekarang yang gambar seperti ini ya Irbun ya, ini adalah orang kesandung. Ini artinya apa? Peringat seperti ini, peringatan seperti ini artinya itu adalah ini Kyongko peringatan ya. Artinya adalah 바닥면 장애물, itu artinya adalah hambatan ya. Ini adalah myon itu bukan diartikan jika ya. Badak itu lantai. Kalau ba닥면 itu adalah permukaan. Myon itu adalah permukaan lantai. Seperti itu ya. Jadi ini ada rintangan atau hambatan di permukaan lantai. Artinya adalah hati-hati kesandung itu ya. Ada kayak hambatan di permukaan lantai. Ini artinya apa? 바닥에 장애물이 있으니까 조심하세요. Dikarenakan ada 장애물, itu adalah hambatan atau rintangan di lantai, maka berhati-hatilah. Selanjutnya Kyongko, peringatan gambar seperti ini itu artinya apa? Ini adalah peringatan jatuh ya, curak. Curak itu adalah jatuh dari ketinggian ya pun. Artinya ini adalah 떨어지면 허리나 머리를 다칠 수 있으니까 조심하세요. Jadi dikarenakan akan bisa melukai kepala atau pinggang jika terjatuh, maka berhati-hatilah. Selanjutnya kata gambar seperti ini ya, itu Kyongko. Kyongko peringatannya itu artinya adalah jonggi. Jadi kalau gambar seperti ini itu adalah peringatan ada listrik ya. Jadi 감전될 수 있으니까 조심하세요. Dikarenakan bisa kesetrum, maka berhati-hatilah. Lalu gambar seperti ini bukan orang lagi disco, itu bukan ya. Wah, mas lagi joget, mas, ini bukan ya. Ini peringatan mikroon pyomyon. Jadi pyomyon itu adalah permukaan ya. Permukaannya itu licin. Jadi ini lantainya atau permukaannya itu licin. Ya, 바닥이 미끄러우니까, dikarenakan lantainya licin, maka berhati-hatilah. Selanjutnya kalau ada gambar seperti ini adalah peringatan apa ya pun, kata Kyongko itu peringatannya adalah peringatan 생물 학적 위해. Jadi 생물 학적 itu artinya adalah biologis, kata 위해 itu adalah bahaya. Jadi bahaya biologis ya. Artinya itu apa? 생물에 있는 세균이나
바이러스가 유출될 수 있으니까 조심하세요. dikarenakan ya bisa bocor kata yujulde itu artinya adalah bocor ya, dikarenakan bisa bocor virus ataupun bakteri yang ada pada makhluk hidup, maka berhati-hatilah. 조심하세요, berhati-hatilah. Selanjutnya, kalau ada gambar peringatan seperti ini adalah peringatan apa? Peringatannya Jikejawa Sanopyong Umbang Gige. Itu artinya adalah umban gigi mesin angkut ya. Jadi mesin angkut, industri, dan forklift. Itu artinya apa? Jikejawa Sanopyong Umbang Gigega Taninan Kusinika, dikarenakan adalah tempat ya. Tempat untuk berlalu lalang mesin pengangkut industri dan forklift, maka berhati-hatilah ya, seperti itu. Takutnya kalian ketabrak gitu ya. Kalau ada gambar seperti ini apa artinya? Ini bukan kalau lambang Avenged Sevenfold, itu bukan ya. Mas ini Mas nih Avenged Sevenfold ini Mas, bukan ya. Ini gambar tengkorak, ini bukan itu ya. Jadi kyongko itu peringatan. Tuksong mulcil ini adalah zat beracun ya bun ya. Jadi peringatan zat beracun artinya apa? Tuksonginen mulcilinika 조심하세요, dikarenakan ini adalah zat yang ada racunnya, maka berhati-hatilah. Selanjutnya, kalau ada gambar seperti ini, itu adalah peringatan apa? Tekaun pyomion itu adalah permukaan yang panas. Kalau ada gambar seperti ini, itu adalah besinya atau permukaannya ini panas ya bun ya. Pyomioni tekaunika ya, dikarenakan permukaannya ini panas, maka berhati-hatilah. Selanjutnya, peringatan yang selanjutnya ini adalah kyongko, peringatan inwa mulcil, ini adalah zat yang mudah terbakar ya bun. Jadi buli butel suisenika ya, dikarenakan bisa menyalurkan api atau dikarenakan bisa menyalakan api ya. Josim hasil, maka berhati-hatilah. Maksudnya itu dikarenakan barang ini tuh mudah kebakar, itu dikarenakan mudah terbakar atau mudah untuk menyalurkan api, maka berhati-hatilah. Selanjutnya, kalau ada gambar seperti ini gambar apa ini? Ini bukan orang karaoke, ini bukan ya. Jadi ini peringatan nakamul, ini adalah benda terjatuh dari atas ya. 위에서 물체가 떨어질 수 있으니까 조심하세요. Jadi dikarenakan bisa terjatuh barang atau benda dari atas, maka berhati-hatilah. Selanjutnya, mikrota itu artinya adalah licin. Kata jikepata menangani, kenyang itu artinya adalah hanya atau gitu saja, atau biarkan begitu saja ya. Terus kata teda itu terbakar, kata wiyomata itu berbahaya, kata sangwang situasi, kata alida memberitahukan. Jadi kata kenyang itu artinya adalah hanya atau gitu saja, gitu kita artikan seperti itu. Selanjutnya, 관계있는 것 kiri 연결하세요. Jadi 연결하세요, sambungkanlah kiri antara hal yang ada hubungannya. Berarti kita disuruh menyambungkan gitu aja ya. Oke, coba kita artikan terlebih dahulu. Jadi tanda-tanda peringatan kayak gini kalian harus wajib hafal ya ya. Karena apa? Karena sudah pasti keluar dalam ujian, sudah pasti itu ya. Tapi paling cuma 1, 2, pokoknya itu keluar pasti ya, kayak lambang-lambang kayak gini itu. Entah yang mana yang dikeluarkan kita nggak tahu, pokoknya antara lambang, larangan seperti itu pasti keluar ya, meskipun cuma 1 itu pasti keluar. Oke, kita artikan dulu dari sini dulu ya bun. 위에서 물체가 떨어질 수 있어요. Jadi al-su'id itu bisa terjatuh. Mulce itu artinya adalah benda ya, benda dari atas. Jadi bisa terjatuh benda dari atas. Berarti gambar nomor berapa? Ya, jawabannya adalah yang ini ya bun ya. Berarti kita sambungkan ke sini. Selanjutnya yang ini 전기가 흐려요, itu artinya adalah listrik mengalir atau sedang dialiri listrik ya, listrik sedang mengalir. Berarti jawabannya nomor berapa? Ya berarti yang ini ya. Selanjutnya, pyomyoni tekawayo, artinya adalah pyomyon, permukaannya itu panas. Ingat ya bun ya, kalau panas untuk benda itu memakai kata tekopda ya, tekopda atau tekawayo. Kalau panas untuk cuaca itu memakai kata dopda atau dawayo dalam bentuk yo, paham ya?
Jadi Pyongyang Tekowoyo itu adalah permukaannya itu panas. Berarti ini jawabannya adalah yang sini ya Bun ya. Ini ya. Oke. Sekarang Pataki Mikrowoyo itu lantainya licin. Jawabannya adalah yang ini. Sekarang kita lanjutkan yang Munbob ya Yorpun, yang tata bahasa 1. Jadi tata bahasa 1 di bab 53 ini itu bentuknya adalah at atau otoni. Itu artinya apa? Ini melekat pada kata kerja menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan secara langsung menjadi latar belakang atau penyebab terjadinya situasi selanjutnya. Ya, daripada kalian pusing, pokoknya intinya aja ya Bun ya, kita ambil kesimpulannya aja. Intinya kalau ada kata kerja ya, belakangnya itu ada kata at atau otoni seperti itu. Ini mempunyai dua arti. Yang pertama artinya adalah akibatnya atau jadi sekarang gitu ya, atau yang arti yang kedua itu menghubungkan kutipan dan aksi. Bisa kita artikan sebagai tapi atau dan. Seperti itu aja kita belajarnya ya. Oke, kita langsung aja ke cara merangkainya. Jadi kalau kata kerja yang belakangnya itu adalah vokal A sama O, itu ditambah kata atoni. Contohnya kayak kata. Kata huruf terakhirnya adalah huruf A. Jadi termasuk dalam kategori ini. Jadi menjadi katoni. Kata itu pergi. Kalau katoni artinya adalah pergi, akibatnya seperti itu. Terus yang ini kata kerja yang akhirannya itu selain huruf A sama O, ya, selain huruf A sama O itu ditambah kata otoni. Contohnya kayak mokta. Mokta ini huruf terakhirannya itu apa? Vokalnya. Huruf vokalnya terakhir adalah huruf O. O itu adalah vokal selain huruf A sama O, maka ditambah kata otoni. Mokta makan. Kalau mokotoni artinya adalah makan akibatnya gitu. Terus hata itu melakukan menjadi hetoni. Chonwa hata menjadi chonwa hetoni. Seperti itu. Oke, langsung aja ke contohnya ya, biar paham. Oke, contohnya 유괴실에 갔더니 반장님이 계셨어요. Jadi 유괴실에 갔더니. Jadi saya telah pergi ke 유괴실, itu adalah ruang istirahat. Doni kita artikan sebagai dan ya. Dan 반장님이 계셨어요. Dan Pak Mandor itu ada. Maksudnya itu saya telah pergi ke ruang istirahat dan di sana ada Pak Mandor. Terus bawahnya 동료의 작업을 도와줬더니. Saya telah memberikan bantuan, atau kita artikan saya telah membantu pekerjaannya rekan kerjaku. Tony, akibatnya 밥을 사줬어요. Beliau itu membelikanku nasi. Bawahnya 감기약을 먹었더니. Ya, saya telah makan obat flu. Ya, akibatnya 졸려요. Saya mengantuk. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang Tehwa Il ya Erbun, yang percakapan 1. Ini ada percakapan antara Kan dan Tarindu. Kan berkata, Tarindu si, 이 그림은 뭐예요? Jadi saudara Tarindu, gambar ini apa? Maksudnya itu gambar ini tuh apaan sih? Lalu Tarindu menjawab, 이건 그냥 그림이 아니라 경고 표지예요. Jadi ini bukan hanya sekedar gambar saja. Jadi ikon itu adalah ini, anira itu bukan hanya sekedar gambar saja, kyongko pyojiyo, akan tetapi ini adalah petunjuk peringatan atau tanda peringatan. Lalu Kan menjawab, kyongko pyojiyo, petunjuk peringatan atau tanda peringatan, keke moyeyo. Itu apa? Ya, itu apaan sih itu? Ya, terus Tarindu menjawab, 위험할 수 있으니까 조심하라고 알려주는 표지예요. Itu adalah petunjuk yang memberitahukan, ya, yang menyuruh untuk berhati-hati dikarenakan bisa berbahaya.
Ikyongko Pyojinen, kita penggal dari sini, petunjuk peringatan ini Tuksong mulcil kyongko pyojiyeyo adalah petunjuk peringatan zat beracun. Tuksong이 있는 물질이 있으니까, Tuksong이 있는 물질이 있을 때는 saat ada zat yang ada racunnya, ikyongko pyoji는 붙여요. Ditempelkanlah petunjuk peringatan ini. Lalu Kan menjawab, 위험한 물질이 있으니까 취급할 때 조심하라는 뜻이군요. Kata kunyo itu rupanya ya. Rupanya itu adalah tanda yang menyuruh berhati-hati, yang dikatakan berhati-hati saat menangani dikarenakan ada zat yang berbahaya ya. Tarindu 씨는 이런 걸 어떻게 알아요, saudara Tarindu? Hal yang seperti ini bagaimana mengetahuinya? Tarindu menjawab, 예전에 외국 근로자 교육을 받으러 갔더니, ya dulunya saya itu telah pergi untuk menerima pelatihan pekerja orang asing. Tony, kemudian ya 책을 주더라고요. Kata 더라고요 itu adalah mengungkapkan suatu fakta. Lalu faktanya dulu itu saya diberi buku. 그 책에서 봤어요. Saya melihatnya dari buku itu. Seperti itu ya 여러분 ya. Coba kita dengarkan listeningnya ada di track 288. Oke, selamat mendengarkan. 다린두 씨, 이 그림은 뭐예요? 이건 그냥 그림이 아니라 경고 표지예요. 경고 표지요? 그게 뭐예요? 위험할 수 있으니까 조심하라고 알려주는 표지예요. 이 경고 표지는 독성 물질 경고 표지예요. 독성이 있는 물질이 있을 때는 이 경고 표지를 붙여요. 위험한 물질이 있으니까 취급할 때 조심하라는 뜻이군요. 다린두 씨는 이런 걸 어떻게 알아요? 예전에 외국인 근로자 교육을 받으러 갔더니 책을 주더라고요. 그 책에서 봤어요. Selanjutnya, 대답해 봐요. Mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Yang nomor 1, 경고 표지를 왜 붙여요? 왜 itu kenapa? Kenapa kok menempelkan tanda peringatan atau petunjuk peringatan? Ya, jadi jawabannya itu ini ya 여러분, dari sini sampai sini. 독성이 있는 물질이 있을 때 saat ada zat yang ada racunnya, ikyongko pyoji를 붙여요, maka menempelkan petunjuk peringatan ini. Seperti itu. Sekarang nomor 2. 다린두 씨는 어떻게 경고 표지의 의미를 알아요? Kita penggal dari sini, saudara Tarindu, bagaimana dia mengetahui arti dari petunjuk peringatan atau tanda peringatan? Jadi jawabannya dari sini ya, sampai sini ya. 예전에 외국인 근로자 교육을 받으러 갔더니, dulunya ketika dia itu pergi untuk mendapatkan pelatihan pekerja orang asing, akibatnya kemudian 책을 주더라고요. Dia itu diberikan buku. 그 책에서 봤어요. Lalu dia itu melihatnya dari buku itu. Ini jawabannya. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya 여러분. 물 청소를 하다 itu artinya adalah membersihkan dengan menggunakan air. 미끄럽다 itu licin, kata 넘어지다 terjatuh. Kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya seperti ini. Percakapan ya maksudnya ya. 물 청소를 했더니 ya telah membersihkan atau telah dibersihkan dengan menggunakan air. 더니 akibatnya atau jadi sekarang 아주 미끄러워요. Sangatlah licin.
그러네요. Ya, begitu ya. 조심해야겠어요. Pastinya harus berhati-hati sekali. 네, 넘어지지 않게 조심하세요. Ya, berhati-hatilah supaya tidak terjatuh. Seperti itu. Sekarang yang kosakata yang di bawahnya ya walaupun kita artikan lalu kita masukkan ke dalam percakapannya. 기계를 오래 작동하다 itu artinya adalah mengoperasikan mesin dalam waktu yang lama atau mengoperasikan mesin sangat lama gitu ya. 뜨겁다 itu panas, 손을 대다 itu adalah tangan terbakar atau tangan melepuh atau tangan terkena benda panas. Kita masukkan ke dalam percakapannya ya 여러분 ya. Jadinya seperti ini. 기계를 오래 작동했더니 ya telah mengoperasikan mesin dalam waktu yang lama. Doni akibatnya aju 뜨거워요. aju 뜨겁다 menjadi 뜨거워요. sangatlah panas. 그러네요. begitu ya. 조심해야겠어요. pastinya kita harus berhati-hati. 네, 손을 대지 않게 조심하세요. jadi 네, 손을 대지 않게 조심하세요. Ya, berhati-hatilah supaya tidak terbakar tanganmu atau melepuh tanganmu. Selanjutnya yang 발음 ya 여러분, yang pelafalan, mari kita dengarkan. 1. 갇히다 거치다 굳히다 2. 다치다 묻히다 Selanjutnya yang ohwi ya walaupun yang kosakata 2 itu adalah tentang gemji byoji, artinya adalah petunjuk larangan atau tanda larangan. Yang pertama adalah 일반적인 금지 byoji. Byoji adalah petunjuk larangan umum. Jadi 일반적인 금지 byoji adalah petunjuk larangan umum. Ini artinya adalah hajimaseo, jangan lakukan. Maksudnya itu jangan dikerjakan gitu ya. Terus yang sebelahnya ada gemyon. Gemyon itu adalah dilarang merokok ya ya. 담배를 피우지 마세요. Jadi jangan menghisap rokok. Diartikan itu adalah 담배를 피우지 마세요. Jangan menghisap rokok. Selanjutnya ada Cakwa gemji itu artinya adalah jangan menyalakan api ya. Kata wajib itu kebakaran. Palwawon kwa, palyon gemji itu adalah larangan asap. Kata palyon itu asap. Larangan asap dan sumber api atau kebakaran. Ini artinya apa kalau ada gambar seperti ini? Kalau ada gambar seperti ini artinya adalah ya 불을 붙이지 마세요. Itu artinya adalah jangan menyalakan api. Selanjutnya, ya berarti yang ini ya ya pun ya. 동행 금지 itu artinya adalah larangan untuk melintas atau larangan untuk berlalu lalang. Jadi kalau ada gambar seperti ini itu artinya adalah 동행 금지. 동행하지 마십시오. Jadi jangan berlalu lalang atau jangan melintas. Kita artikan itu adalah 지나가지 마세요. Artinya adalah jangan melintas ya atau jangan lewat ya. Terus sebelahnya ada sarung tangan terus disilang ini itu apa? 장갑을 착용하지 마세요. Itu artinya adalah jangan mengenakan sarung tangan. 장갑을 끼지 마세요. Jangan mengenakan sarung tangan. Sama ya. Cakyong sama kita itu sama. Tapi umumnya kalau sarung tangan itu memakai kata kita ya. Jangan mengenakan sarung tangan. Selanjutnya, 물로 불을 끄지 마세요. Keda itu mematikan. Kalau 끄지 마세요 artinya adalah jangan mematikan api dengan menggunakan air. Jangan mematikan api dengan menggunakan air. Ini artinya apa? 물을 사용해서 물을 끄지 마세요. Jadi menggunakan air lalu jangan mematikan api. Diartikan adalah jangan mematikan api dengan menggunakan air. Selanjutnya ini adalah gambar ini ya, tangan dimasukkan ke dalam mesin ya ya pun ya. Jadi 손을 넣지 마세요 ya. 넣지 마세요 artinya adalah jangan memasukkan tanganmu ya.
atau kita artikan itu adalah petunjuk larangan seperti ini, itu artinya adalah sun sabib gemji. Jadi larangan untuk memasukkan tangan, sun sabib gemji. Ini artinya apa? Kalau ada gambar seperti ini itu adalah kikena mulje ane sonel no jimaseo. Jangan memasukkan tangan ke dalam benda ya atau mesin. Terus selanjutnya, ini gambar ini ya pun, jikecha itu forklift. Jikecha sanopyong caryang jawabkan gemji. Gemji itu adalah larangan, kata jawabkan itu mendekati. Jadi larangan mendekati kendaraan industri atau forklift ya, larangan mendekati kendaraan industri atau forklift. Ini artinya apa? Jikecha na saop yung 차량을 타고 다니지 마세요. Jadi jangan beraktivitas dengan naik kendaraan industri atau forklift. Selanjutnya gambar ini ya pun, gambar ini itu artinya apa? Kalau ada petunjuk seperti ini itu artinya adalah sewijiye 상태를 바꾸지 마세요. Kata bakuta itu mengganti atau merubah ya. Baku jimasio itu adalah jangan merubah kondisinya saklar. Jadi saklarnya nggak boleh dirubah posisinya gitu ya. Artinya sewijiye yonje 상태를 바꾸지 마세요. Jangan merubah 상태, kondisi saat ini saklar. Maksudnya itu jangan mengubah kondisinya saklar saat ini. Yonje itu saat ini ya. Terus 유대용 그라인더에 사용하지 마세요. Jadi jangan menggunakan gerinda tangan yang portable. Kan ada yang portable kayak speaker, kan ada yang portable, maksudnya itu tanpa dicolok listrik gitu loh ya. Itu namanya portable. Kalau ada gambar seperti ini, itu artinya apa? 유대용 그라인더를 사용해서 작업하지 마세요. Jangan bekerja dengan menggunakan gerinda yang portable. Ini artinya itu. Terus yang sebelahnya, 이 승강기를 승객용으로 사용하지 마세요. Jadi jangan menggunakan R-nya di sini ya pun. Jangan menggunakan lift ini ya sebagai tumpangan ya, sebagai tumpangan. Maksudnya itu kamu itu dilarang menumpang ya. Dilarang menumpang dengan menggunakan lift ini. Jadi bukan lift yang di gedung, itu bukan. Di pabrik kan ada lift yang buat angkat, menaikkan dan menurunkan barang ya. Itulah yang dimaksud dengan senggangki. Selanjutnya, senggangki에 타지 마세요. Itu artinya adalah jangan naik pada lift ini atau jangan menaiki lift ini. Selanjutnya, 야외용 신발 금지, larangan. Ini 야외용 itu adalah sepatu luar ruangan ya. Jadi larangan memakai sepatu luar ruangan. 밖에서 신는 신발을 신지 마세요. Jangan memakai sepatu yang dipakai di luar. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi ya gambar seperti ini. Manjiji maseyo, manjita itu menyentuh ya. Manjita itu menyentuh. Kalau manjiji maseyo artinya adalah jangan menyentuh, ya, dilarang menyentuh gitu loh ya. Terus manjiji maseyo, jangan menyentuh. Kalau kiteta, kata kiteta itu artinya bersandar. Kalau kitejima sio artinya adalah jangan bersandar. Kata tongro itu jalan, kata Cina kata itu lewat atau melewati. Selanjutnya, 관계있는 것끼리 연결하세요. Jadi sambungkanlah antara hal yang ada hubungannya. Nomor satu, ya ntar kita artikan dulu dari sini ya, lalu kita cocokkan dengan gambarnya. 기대면 안 됩니다. Jadi tidak boleh jika bersandar. Berarti gambar nomor berapa? Tidak boleh bersandar. Itu jawabannya adalah yang ini ya, gambar nomor 4 ini ya. Selanjutnya, 물로 불을 끄면 안 됩니다. Tidak boleh jika mematikan api dengan menggunakan air, atau tidak boleh mematikan api dengan menggunakan air. Berarti gambar yang ini ya pun. Selanjutnya, 스위치를 만지면 안 됩니다. Tidak boleh jika
menyentuh saklar atau tidak boleh menyentuh saklar. Berarti gambar nomor berapa? Ini adalah gambar nomor 1. Selanjutnya ini yang terakhir 이 장소를 지나가면 안 됩니다. Tidak boleh jika berlalu lalang atau melintas ya, tidak boleh melintasi tempat ini. Jadi ini adalah gambar yang nomor 3. Sekarang kita lanjutkan yang 문법 ya 여러분, yang tata bahasa 2 ini. Jadi tata bahasa kedua di bab 53 ini adalah bentuknya AO ITA. Tapi syaratnya ini adalah kata kerja intransitif ya 여러분 ya. Seperti yang saya bilang dari awal, kata kerja itu ada 2. Kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek, dan kata kerja intransitif yang kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kata kerja transitif itu contohnya kayak membaca. Membaca butuh objek, yaitu membaca buku. Contoh lain, minum. Minum itu butuh objek, yaitu minum susu, minum air, dan lain-lain. Tapi kalau kata kerja intransitif, itu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya kayak diam. Diam kan nggak memerlukan objek ya. Misalnya diam minum, diam susu kan nggak ada. Diam rokok kan nggak bisa. Ya, jadi contohnya kayak diam, terbakar, terbuka, ya, terluka, dan lain-lain itu adalah kata kerja intransitif. Jadi ini rumusnya, kalau ada kata kerja intransitif, belakangnya itu ada kata ita, itu artinya adalah dalam keadaan. Misalnya kata yolta, ya, kata yolta itu artinya adalah membuka ya, Rebun. Ini kata kerja transitif. Karena apa? Membuka itu butuh objek ya, Rebun. Ya, misalnya 열쇠를 열다 itu artinya adalah membuka kunci. Ya, contoh lain misalnya membuka jendela. 창문을 열다, membuka jendela. Ini adalah kata kerja transitif. Karena apa? Karena membutuhkan objek. Ya, jadi ini harus ada objeknya di sini tuh. Rel pasti ini rel ya, rel, terus ini objeknya. Tapi kalau 열리다 itu adalah kata kerja yang intransitif. Karena kalau yolta artinya adalah membuka, kalau yolita itu artinya adalah terbuka. Nggak mungkin kan terbuka jendela, terbuka buku, kan nggak bisa. Jadi kalau yolita itu terbuka, kalau yolyo iso artinya adalah dalam keadaan terbuka. Karena ini adalah kata kerja intransitif ditambah kata iso di belakangnya. Yolita yolyo iso, dalam keadaan terbuka. Ya, cara merangkainya seperti ini. Kata kerja intransitif ya, yang belakangnya itu huruf A sama O, itu ditambah kata A ita. Contohnya kayak namta, itu adalah sisa. Ya, ini namta itu sisa. Kalau nama ita artinya adalah dalam keadaan sisa. Bawahnya kata kerja yang huruf vokalnya itu selain huruf A sama O itu ya, maka ditambah kata ojita. Contohnya kayak buta ya, buta itu artinya adalah menyalakan. Kalau buta ita itu artinya adalah dalam keadaan menyala. Sorry, buta itu nyala ya. Kalau buta ita itu artinya adalah dalam keadaan menyala. Contoh lain misalnya ada kata dojakhata itu tiba. Kalau dojakhe ita artinya adalah dalam keadaan tiba, seperti itu. Ingat ya, pola kalimat ita itu belakangnya ini harus kata kerja intransitif. Itu harus kalian ingat. Kata kerja intransitif itu apa? Kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya kayak terbuka, terluka, diam. Ya, contohnya itu tertutup dan lain-lain. Itulah kata kerja intransitif. Sekarang kita lanjutkan yang contohnya aja ya, langsung aja saya besarkan biar mantap. 재고가 아직 남아 있어요. 재고 itu adalah stok barangnya. Stok barangnya itu masih dalam keadaan sisa. Maksudnya itu stok barangnya itu masih tersisa. Bawahnya 유개실문에 열려 있어요. Kata 열리다 itu membuka. Kalau 열려 있어 itu adalah, kalau 열리다 itu terbuka, kalau 열려 있어 itu dalam keadaan terbuka. Jadi 유개실문이 pintu ruang istirahat. Jadi pintu ruang istirahat itu dalam keadaan terbuka. Bawahnya 작업장에 붙어 있는 금지 표지의 의미를 익히세요. Jadi kata ikita itu artinya adalah membiasakan diri ya Rabun, membiasakan diri. Jadi kita artikan hafalkan atau pelajari. Kita artikan hafalkan saja ya, atau pelajari aja ya.
Hafalkanlah gitu ya. Hafalkanlah arti petunjuk larangan yang dalam keadaan tertempel di tempat kerja. Seperti itu. Jadi kalau ini ya pun pola kalimat ao ita ini itu tidak bisa digabungkan dengan kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya kayak makan, minum, membaca itu kan memerlukan objek. Jadi tidak bisa kita menggabungkannya dengan pola kalimat ita. Contohnya 작업장 문을 열어 있었어요. Itu nggak bisa karena apa? Yoro itu adalah kata kerja yang transitif memerlukan objek karena ini ada objeknya. 문을 열어 itu kan membuka pintu. Terus 있어요 dalam keadaan membuka pintu nggak bisa ya. Tapi ini 작업장 문 ya 열려 bukan 열어 tapi 열려 있어요. Seperti itu ya. Jadi 작업장 문이 jadi kalau kita buat kalimat sempurna itu seperti ini ya. Udah kita ucap aja 작업장 문이 열려 있어요. Itu betul. 작업장 문이 열려 있어요. Pintu tempat kerja 열려 있어요. Dalam keadaan terbuka. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang tewa iya ya pun yang percakapan 2. Ini ada percakapan antara Madu dan Tuan. Madu berkata, Tuan si, 잠깐만요. Saudara Tuan, tunggu sebentar. 여기는 지게차가 다닐 수 없는 곳이에요. Di sini adalah tempat yang tidak bisa dilintasi forklift. Lalu Tuan menjawab, 네? 반장님이 제품 상자를 모두 옮기라고 하셨어. Ya, Pak Mandor, sebab menyuruhku untuk memindahkan semua kardus produknya. 지게차에 다 싣고 왔는데요. Makanya saya datang dengan memuat semua pada forklift ya. Lalu Madu menjawab, 저기 붙어있는 표지판을 보세요. Lihatlah papan petunjuk yang dalam keadaan tertempel di sana. 여기는 지게차를 타고 지나가면 안 돼요. Di sini tidak boleh jika melintas ya dengan naik forklift. Maksudnya di sini itu tidak boleh melintas dengan naik forklift. Lalu Tuan menjawab, 안전표지를 못 봤어요. Oh, aku tidak melihat petunjuk keselamatan. 그런데 왜 지게차를 타고 갈 수 없어요? Tapi kenapa kok tidak bisa pergi dengan naik forklift? Maksudnya itu akan tetapi kok kenapa nggak boleh naik forklift gitu ya? 충분히 지나갈 수 없을 정도로 통로가 높은데요. Padahal jalannya itu lebar ya. Padahal jalannya itu lebar. Dengan kira-kira itu bisa dilintasi dengan cukup. Maksudnya itu padahal kan jalannya itu besar ya. Kenapa kok nggak bisa pergi dengan naik forklift gitu ya. Lalu Madu menjawab, 여기는 사람들이 많이 지나다니는 곳이라서. Di sini ini itu sebab ya. Sebab adalah tempat di mana orang itu banyak berlalu lalang. 사고가 나기 쉽거든요. Alasannya sebab itu nanti akan mudah terjadi kecelakaan. 그렇군요. Oh, begitu rupanya. 죄송합니다. mohon maaf. 핸드카로 상자를 옮겨야겠네요. Jadi, sepertinya saya itu harus memindahkan kardusnya dengan menggunakan kereta dorong ya. Seperti itu ya. Coba kita dengarkan listeningnya ada di track 290. Oke, selamat mendengarkan. 투안 씨, 잠깐만요. 여기는 지게차가 다닐 수 없는 곳이에요. 네? 반장님이 제품 상자를 모두 옮기라고 하셔서 지게차에 다 싣고 왔는데요. 저기 붙어 있는 표지판을 보세요. 여기는 지게차를 타고 지나가면 안 돼요.
아, 안전 표지를 못 봤어요. 그런데 왜 지게차를 타고 갈 수 없어요? 충분히 지나갈 수 있을 정도로 통로가 넓은데요. 여기는 사람들이 많이 지나다니는 곳이라서 사고가 나기 쉽거든요. 아, 그렇군요. 죄송합니다. 핸드카로 상자를 옮겨야겠네요. Selanjutnya 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Nomor 1. 왜 지게차를 타고 지나갈 수 없어요? 왜? Kenapa? Kenapa kok tidak bisa pergi melintas atau pergi lewat dengan menaiki forklift? Ya, jawabannya itu apa? Kenapa? jadi jawabannya dari sini ya. 사람들이 많이 지나다니는 곳이라서 사고가 나기 쉽거든요. Jadi sebab adalah tempat di mana banyak orang itu berlalu lalang, itu akan mudah terjadi kecelakaan. Itu jawabannya seperti itu ya. Nomor 2, tuan 씨는 지게차 말고 무엇으로 상자를 옮기려고 해요? Saudara tuan itu bukan forklift, maksudnya bukan menggunakan forklift. Lalu dia itu berniat untuk memindahkan kardusnya dengan menggunakan apa? Jadi jawabannya adalah dengan menggunakan 핸드카로 상자를 옮겨야겠어요. Jadi sepertinya dia itu harus memindahkan kardusnya dengan menggunakan kereta dorong atau 핸드카. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap atau berdialog. Ya, mari kita bahas ya, 여러분. kosakatanya 들어가다 itu pergi, masuk. 동행금지 dilarang melintas. buta itu menyala. 들어가면 안 되다 tidak boleh jika pergi masuk atau tidak boleh masuk, seperti itu ya. Kita masukkan ke dalam dialognya. 아지자씨, 들어가지 마세요. Saudara Ajija, jangan pergi masuk atau jangan masuk. 저기 동행금지 표지가 붙어 있어요. Jadi petunjuk ya, 저기 di sana ya. Di sana petunjuk larangan melintas 붙어 있어요 itu ada dalam keadaan tertempel. Ah, 그러네요. Oh, begitu ya. 못 봤어요. Aku tidak melihatnya. 저 표지가 있으면 들어가면 안 된다는 뜻이에요. Jika ada petunjuk itu, ya, itu adalah arti atau maknanya itu katanya tidak boleh jika pergi masuk atau tidak boleh jika masuk. Seperti itu. Sekarang kita artikan kosakata yang di bawahnya ya, 여러분. Kita artikan. Ada kata 기계에 손을 넣다, memasukkan tangan ke mesin. Terus 손 삽입 금지 itu adalah larangan memasukkan tangan. 걸리다 itu tergantung. 손을 넣으면 안 되다 tidak boleh jika memasukkan tangan atau tidak boleh memasukkan tangan. Mari kita masukkan ke dalam dialognya ya, 여러분. Jadinya seperti apa? Jadi ini kita masukkan. 아지자씨, 기계에 손을 넣지 마세요. Saudara Ajija, jangan memasukkan tanganmu pada mesin atau ke mesin. 저기 손삽입 금지 표지가 걸려 있어요. jadi maaf. 저기 손삽입 금지 표지가 걸려 있어요. Di sana larangan untuk memasukkan tangan 걸려 있어요. Petunjuk ya. Petunjuk larangan untuk memasukkan tangan 걸려 있어요 itu ada dalam keadaan tergantung. Ah, 그러네요. Oh, begitu ya. 못 봤어요. Aku tidak melihatnya. 저 표지가 있으면 jika ada petunjuk itu 손을 넣으면 안 된다는 뜻이에요.
Jika ada petunjuk itu maknanya atau artinya itu adalah tidak boleh ya, atau katanya itu tidak boleh jika memasukkan tangan seperti itu. Selanjutnya yuyongan pyoyon, ekspresi yang bermanfaat. Ya, mari kita bahas. Ini adalah ekspresi 익숙해졌어요. Itu artinya adalah sudah menjadi terbiasa. Ya, contoh dialognya 한국에서 생활하는 게 힘들지요. Jadi melakukan kehidupan di Korea atau hidup di Korea 힘들지요. Itu sangat berat kan? 아니에요, tidak. 처음에는 pertama kalinya 힘들었는데 memang berat ya, memang melelahkan, akan tetapi 이제 saat ini 익숙해졌어요, sudah menjadi terbiasa. Coba kita dengarkan listeningnya ya 여러분. 익숙해졌어요. 한국에서 생활하는 게 힘들지요? 아니요. 처음에는 힘들었는데 이제 익숙해졌어요. Selanjutnya munwawa 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas. 금지 표지 artinya adalah petunjuk larangan. Yang pertama ini ada, saya besarkan biar lebih enak ya. Oke, yang pertama ada 유태폰 전원을 끄세요. Jadi matikan, 전원 itu adalah sumber listriknya HP atau matikan HP gitu aja ya. 유태폰 사용 금지, jadi dilarang menggunakan HP atau larangan penggunaan HP. Selanjutnya yang sebelahnya ini 물을 마시지 마세요, artinya adalah jangan minum air. Jadi artinya gambar ini itu adalah 마시면 안 되는 물, air yang tidak boleh diminum. Selanjutnya gambar ini, ya ini bukan gambar Spider-Man sedang di tangga, itu bukan ya, tapi ini adalah 올라가지 마세요, artinya adalah jangan pergi naik, maksudnya itu tidak boleh naik gitu ya, jangan menaiki tangga ini. Artinya adalah gambar ini 등반 금지, larangan untuk menaiki. Selanjutnya 밀지 마세요 artinya adalah kata 밀다 itu mendorong. Kalau 밀지 마세요 artinya adalah jangan didorong. 미는 것 금지, larangan untuk mendorongnya. Selanjutnya 앉지 마세요 artinya adalah jangan duduk ya. Kalau ada gambar seperti ini itu artinya adalah 작석 금지, larangan untuk menduduki. Ini larangan untuk menduduki. Selanjutnya ini ada gambar anjing ya 여러분. Ini bukan ke warung sate anjing, ini bukan ya, tapi ini adalah 애견 금지. 애견 itu adalah anjing peliharaan ya 여러분. Kata 금지 itu larangan. Jadi anjing peliharaan itu dilarang. Jadi gambar seperti ini artinya adalah 애완견을 데리고 들어가지 마세요. Jangan pergi masuk dengan mengajak anjing peliharaan. Terus gambar ini itu artinya apa ya 여러분? Ini adalah 시금rio 금지, larangan untuk makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman itu dilarang. 무엇을 먹거나 마시지 마세요. Jadi jangan minum ataupun makan apapun. Selanjutnya gambar foto ini terus disilang, itu artinya apa? 사진 촬영 금지, larangan untuk mengambil foto. Jadi gambar ini artinya adalah 사진을 찍지 마세요, jangan mengambil foto. Selanjutnya gambar orang sedang disilang kayak gini, itu adalah 달리기 금지, itu adalah larangan berlari, dilarang berlarian gitu ya. Atau 뛰지 마세요, jangan berlarian. Selanjutnya kata 수영, 수영 itu berenang. Kalau 수영 금지 berarti larangan untuk berenang. 수영하지 마세요, dilarang berenang atau jangan berenang ya. 수영하다 itu berenang, kalau 수영하지 마세요 jangan berenang. Selanjutnya ini ada gambar orang main ayunan ini ya. Ini artinya apa? Ini artinya, bentar saya kecilkan ya. Oke, orang main ayunan ini adalah 의자를 흔들지 마세요, artinya adalah jangan menggoyangkan kursi. Jadi 의자를 앞뒤로 흔들지 마세요, jangan menggoyangkan
relnya di sini ya, jangan menggoyangkan kursi ke depan dan belakang. Selanjutnya, gambar ibu hamil ini ya, ini adalah imsanbu gemji. Jadi, ibu hamil itu dilarang, maksudnya itu ibu hamil itu dilarang. Bukan kok artinya itu adalah ibu-ibu itu dilarang hamil, itu bukan ya. Siapa yang nyuruh nggak boleh hamil itu ya. Jadi ini adalah ibu hamil itu dilarang, tak dilarang masuk atau dilarang apa ya. 임산부는 들어가지 마세요. Jadi ibu hamil itu jangan pergi masuk atau jangan masuk. Selanjutnya 중독된 사람 금지. Ini artinya adalah larangan untuk orang mabuk. Jadi orang mabuk itu dilarang masuk ya. Jadi artinya itu adalah sunina 약 등에 주의한 사람은 들어가지 마세요. Orang yang mabok karena obat-obatan ataupun alkohol itu jangan pergi masuk atau tidak boleh masuk. Selanjutnya gambar seperti ini itu apa? Roboe medebel 짓지 마세요. Jangan membuat simpul. Kata simpul itu kayak ini ya, apa? Uliran benang ini, simpul itu aja ya. Jangan membuat simpul pada tali. Jadi kita artikan jule medebel 만들지 마세요. Jangan membuat simpul pada talinya. Selanjutnya 도드래글 벗어나지 마세요. Artinya itu adalah jangan meninggalkan jejak kaki. Atau kita artikan adalah 도드래글 이탈하지 마세요. Jangan meninggalkan jejak kaki. Seperti itu. Udah habis ya. Selanjutnya mari kita konfirmasi kembali. 확인해요. 경고표지의 의미에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang arti petunjuk peringatan. Selanjutnya, 금지 표지의 의미에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang arti petunjuk larangan. Selanjutnya, 어떤 행동이 끝나고 suatu tindakan selesai. Kemudian 그 상태가 지속됨을 표현할 수 있다. Kemudian kita bisa mengungkapkan atau mengekspresikan berkesinambungannya situasi itu atau berkelanjutannya situasi itu. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분, yang soal nomor 1 dan nomor 2. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Soal nomor 1, 뼈면이 뜨거우니까 조심하십시오. Kata 뼈면 itu artinya adalah permukaan. Permukaannya dikarenakan panas, 조심하십시오. Maka berhati-hatilah. Berarti gambar nomor berapa ya, bro? Nomor 1 itu adalah listrik ya, gambar listrik. Nomor 2 itu adalah inwa mulcil, itu adalah zat yang mudah terbakar atau benda yang mudah terbakar. Nomor 3 itu adalah cangemul. Cangemul itu adalah kayak rintangan ini ya, hambatan atau rintangan ini. Ya, ini adalah hati-hati kesandung itu. Nomor 4 ini adalah ini ya, jawabannya adalah nomor 4. Oke, permukaannya panas, maka berhati-hatilah. Jawabannya adalah yang nomor 4. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분, kata 동행하지 마십시오 itu artinya adalah jangan melintas ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 1 ya, jangan melintas. 동행 금지. Nomor 2 itu adalah 등반 금지, itu dilarang naik ya, jelas bukan. Nomor 3 itu adalah dilarang mendorong ya, jadi 밀지 마세요. Terus nomor 4 itu adalah 야외용 신발 금지, jadi dilarang menggunakan sepatu luar ruangan. Jadi nomor 4 ini juga salah ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분, 다음 중 몇 줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya yang digarisbawahi itu opsi pertama, 2, 3, 4 itu yang betul nomor berapa? Nomor 1, 장갑을 끼면 안 됩니다.
tidak boleh jika memakai sarung tangan. Jadi kalau sarung tangan itu memakainya dengan kata kita ya, atau kita akan menyelipkan ya, kita akan memakai atau menyelipkan. Jadi nomor 1 betul ya, memakainya dengan kata kita sarung tangan itu. Nomor 2, 담배를 마시면 안 됩니다. Tidak boleh, masita itu minum, tidak boleh minum rokok. Ada orang minum rokok? Nggak ada ya. Jelas nomor 2 ini tidak betul. Yang betul adalah 담배를 피우면 안 됩니다. Tidak boleh menghisap rokok. Nomor 3, 사진을 뿌리면 안 됩니다. Tidak boleh menyemprotkan foto. Ya, foto disemprotkan itu gimana terus ya. Jadi yang betul adalah 사진을 찍으면 안 됩니다. Jadi 찍으면 안 됩니다. Tidak boleh mengambil foto. Nomor 4, 물로 불을 켜면 안 됩니다. Tidak boleh menyalakan api dengan menggunakan air. Menyalakan api dengan menggunakan air. Jelas salah ya, bunyinya. Yang betul adalah 끄면 ya. Keta itu mematikan, jadi 끄면. 물로 불을 끄면 안 됩니다. Tidak boleh mematikan api dengan menggunakan air. Jadi nomor 4 pun salah. Yang betul adalah yang nomor 1 ya, bunyinya. 장갑을 끼면 안 됩니다. Tidak boleh memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan dengan kata kita. Betul ya. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya, 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal ya, atau pilihlah kosakata yang paling benar, pergi, masukkan ke pinggan ya, masukkan ke pinggan sini. Mari kita bahas. 우리 회사에는 작업장 밖에도 금연 표지가 붙어 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek는. 우리 회사에는, di perusahaan kami ya, meskipun di luar tempat kerja, 금연 표지가, jadi petunjuk larangan merokok itu ada tertempel. Jadi di perusahaan kami, meskipun di luar tempat kerja pun itu ada tertempel, dalam keadaan tertempel petunjuk larangan merokok. 작업장 밖에서도, meskipun di luar ruangan tempat kerja, meskipun di luar tempat kerja, 담배를 titik-titik 안 됩니다. Tidak boleh titik-titik rokok. Nomor 1, 바꾸면, tidak boleh mengganti rokok ya, menukar rokok, jelas bukan. Nomor 2, 옮기면, tidak boleh jika memindahkan rokok, jelas bukan. Nomor 3, 피우면 안 됩니다. Tidak boleh jika menghisap rokok. Nomor 4, 만들면 안 됩니다. Tidak boleh jika membuat rokok. Jadi jawabannya jelas ya, gampang ya. Jawabannya adalah nomor 3. 담배를 피우면 안 됩니다. Tidak boleh jika menghisap rokok. 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya, 여러분. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? 다음 berikut ini adalah penjelasan tentang apa? Mari kita bahas. 위험한 것을 조심할 수 있도록 미리 주의하기 위하여 만든 표지입니다. 표지 itu adalah tanda atau petunjuk ya. Tanda yang dibuat untuk memberikan perhatian lebih awal supaya bisa berhati-hati pada hal yang berbahaya. Itu namanya apa? Nomor 1, ane pyoji, itu adalah tanda informasi atau petunjuk informasi. Nomor 2, kyongko pyoji, tanda peringatan. Nomor 3, jisi pyoji, tanda perintah atau peringatan, petunjuk perintah ya. Nomor 4, gemji pyoji, itu adalah tanda larangan. Jadi jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 2, kyongko pyoji, tanda peringatan. 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, 여러분. Yang nomor 1 sampai nomor 2 ini 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1 ya, opsi pertama, 네 기계예요. Ya, mesin. Nomor 2, 네 많이 있어요. Ya, banyak ada, atau ya ada banyak. Nomor 3, 아니요, 뜨겁지 않아요. tidak panas. Nomor 4, 아니요, 기계가 아니에요. tidak,
bukan mesin. Seperti itu. Coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번부터 2번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 기계가 뜨거워요? 1. 네, 기계예요. 2. 네, 많이 있어요. 3. 아니요, 뜨겁지 않아요. 4. 아니요, 기계가 아니에요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 기계가 뜨거워요. Ya, apakah mesinnya panas? Ya, coba kalau kalian misalnya ujian dapat soal kayak gini ya, sambil tidur aja bisa ya. Ya, mudah-mudahan soalnya tahun ini bisa mudah ya seperti ini. Sehingga kalian bisa dapat nilai yang bagus. Amin gitu ya. Oke, jadi mesinnya apakah panas? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya apa? Jawabannya adalah nomor 3. 아니요, 뜨겁지 않아요. tidak panas. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 오전에 넘어졌어요. Jadi terjatuh pada pagi hari. Nomor 2, 마두지가 넘어졌어요. Saudara Madulah yang telah terjatuh. Nomor 3, 작업장에서 넘어졌어요. Terjatuh di tempat kerja. Nomor 4, 바닥이 미끄러워서 넘어졌어요. Jadi so itu sebab ya, sebab lantainya licin, maka saya terjatuh. Coba nomor 2 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 왜 넘어졌어요? 1. 오전에 넘어졌어요. 2. 마두씨가 넘어졌어요. 3. 작업장에서 넘어졌어요. 4. 바닥이 미끄러워서 넘어졌어요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 왜 넘어졌어요? Kenapa kok kamu terjatuh? Kalau ada orang ngomong seperti itu, jawabannya nomor berapa? Kenapa kok kamu terjatuh? Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. 바닥이 미끄러워서. So, sebab lantainya licin, maka saya terjatuh. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya 여러분. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 시설 점검, pemeriksaan fasilitas. Nomor 2, 작업 순서, urutan pekerjaan. Nomor 3, 안전수칙, aturan keselamatan kerja. Nomor 4, 업무환경 adalah lingkungan pekerjaan atau lingkungan kerja. Coba nomor 3 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 작업장 안에서는 담배를 피우면 안 돼요. 불이 붙기 쉬운 것들이 많이 있어요. 죄송합니다. 앞으로는 작업장 안에서 담배를 피우지 않겠습니다. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 작업장 안에서는 담배를 피우면 안 돼요. Kita penggal dari sini. Di dalam tempat kerja tidak boleh jika menghisap rokok. 불이 붙기 쉬운 것들이 많이 있어요. Sebab ada banyak barang-barang yang mudah menimbulkan api. 죄송합니다. mohon maaf. 앞으로는 ke depannya 작업장 안에서 담배를 피우지 않겠습니다. Di kedepannya saya tidak akan menghisap rokok di dalam tempat kerja. Jadi nomor 3 ini jawabannya nomor berapa ya Bun? Dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya Bun. 안전수칙 itu adalah aturan keselamatan kerja.
정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고 이어지는 말로 가정 알맞은 것을 고르십시오. Jadi dengarkanlah berikut ini kemudian pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan. Nomor 1 opsi pertama, 지게차를 운전할 줄 몰라요. Saya tidak tahu caranya mengendarai forklift. Nomor 2, 무거워서 지게차로 옮겼어요. Sebab berat, saya memindahkannya dengan menggunakan forklift. Nomor 3, 지게차로 상자를 옮기고 있어요. Sedang memindahkan kardus dengan menggunakan forklift. Nomor 4, 지게차가 다닐 수 없는지 몰랐어요. Saya tidak tahu kalau forklift itu tidak bisa melintas. Maksudnya itu, saya tidak tahu kalau forklift itu tidak boleh digunakan, gitu ya maksudnya itu. Coba nomor 4 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 여기는 지게차를 타고 지나가면 안 돼요. 1. 지게차를 운전할 줄 몰라요. 2. 무거워서 지게차로 옮겼어요. 3. 지게차로 상자를 옮기고 있어요. 4. 지게차가 다닐 수 없는지 몰랐어요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 여기는 지게차를 타고 지나가면 안 돼요. Di sini tidak boleh jika pergi melintas dengan naik forklift. Ya kalau ada orang ngomong seperti itu, berarti jawabannya nomor berapa yang nyambung ya 여러분? Jawabannya adalah yang nomor 4. 지게차가 다닐 수 없는지 몰랐어요. Oh, saya itu nggak tahu kalau forklift itu tidak bisa dipakai gitu ya. Maksudnya saya tidak tahu kalau forklift itu tidak bisa melintas. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu yang apa? Maksudnya yang opsi keberapa? Nomor 1, 남자는 안전화로 바꿔 신어야 합니다. Laki-laki harus memakai mengganti. Kita artikan mengganti saja ya. Laki-laki harus mengganti dengan sepatu pengaman. Nomor 2, 남자는 안전모를 가지고 오지 않았습니다. Laki-laki tidak datang dengan membawa helm keselamatan. Nomor 3, 여자는 남자에게 안전장갑을 가져다 줄 겁니다. Wanita akan membawakan sarung tangan keselamatan, ya sarung tangan pengaman kepada laki-laki. Nomor 4, 여자는 남자에게 안전표지에 대해 설명했습니다. Wanita telah menjelaskan tentang petunjuk keselamatan atau tanda keselamatan kepada laki-laki. Seperti itu. Coba nomor 5 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 대리님, 말씀하신 대로 안전화도 신고 안전장갑도 꼈습니다. 잘했어요. 그런데 왜 안전모를 손에 들고 있어요? 날씨가 너무 더워서 벗었습니다. 저기에 붙어 있는 안전 표지를 보세요. 건설 현장에서는 위에서 물체가 떨어질 수 있기 때문에 항상 안전모를 써야 돼요.
Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 대리님, 말씀하신 대로 안전화도 신고 안전장갑도 꼈습니다. Jadi 대리님 ini adalah nama jabatan ya. Anggap aja kita artikan itu adalah ini wakil kepala bagian. Kita sebut aja mandor gitu aja lah ya. Pak Mandor, saya telah memakai juga sepatu pengaman sesuai dengan yang Anda katakan. Kemudian 안전장갑도 꼈습니다. Saya pun telah memakai sarung tangan pengaman. 잘했어요. Itu bagus sekali. Oh, 그런데 왜 안전모를 손에 들고 있어요? Oh, akan tetapi kenapa kok kamu memegang ya, mengangkat atau membawa helm keselamatanmu itu pada tanganmu seperti itu ya, atau memegang helm keselamatanmu itu pada tanganmu. 날씨가 너무 더워서 cuacanya sebab sangatlah panas 벗었습니다. makanya saya melepasnya. 저기에 붙어있는 안전표지를 보세요. lihatlah tanda petunjuk keselamatan kerja yang tertempel di sana. 건설 현장에서는 di tempat kejadian konstruksi atau kita artikan di tempat kerja konstruksi 위에서 물체가 떨어질 수 있기 때문에 disebabkan akan bisa terjatuh benda dari atas atau bisa kejatuhan benda dari atas. 항상 안전모를 써야 돼요. makanya harus memakai helm keselamatan selalu. Jadi nomor 5 pertanyaannya tadi adalah seperti ini ya Bun ya. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut itu yang nomor berapa? Jadi jawabannya nomor berapa ya 여러분? jawabannya adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. 여자는 남자에게 안전표지에 대해 설명했습니다. wanita menjelaskan ya tentang petunjuk keselamatan kerja kepada laki-laki. 정답은 4번입니다. Oke 여러분, kita sudah sampai di bab 53. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya yaitu di bab 54. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.